Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait materi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ini merupakan materi ketiga dalam perkuliahan semester ini. Namun yang pertama perlu saya sampaikan bahwa video ini mungkin akan terbagi beberapa bagian, yang dimana kita akan atau video pertama akan membahas terkait materi bahan baku. Terus yang kedua terkait dengan tenaga kerja, dan selanjutnya biaya overhead pabrik. Pokok bahasan dalam materi ini adalah tiga, terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead. Mari kita bahas pokok bahasan yang pertama, yaitu bahan baku. Sebelumnya kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan bahan baku? Nah, di sini diklasifikasikan dalam dua hal. Yang pertama terkait dengan bahan baku itu sendiri, dan terkait dengan biaya dari bahan baku. Nah, bahan baku ini atau raw material adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk, di mana bahan tersebut secara menyeluruh kelihatan pada produk jadinya atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Jadi bahan baku ini adalah barang bentuk fisik yang dapat dilihat dan akan dikelola dalam proses produksi. Nah, kalau biaya bahan baku, raw material cost, adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan, yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Jadi kalau biaya bahan baku itu terkait dengan biaya yang melekat pada bahan baku tersebut, mulai dari harga bahan baku itu sendiri, ongkos angkutnya, yang mulai dari pada saat pembelian sampai kepada gudang, terus penyimpanan, mungkin ada biaya-biaya penyimpanan yang include dalam bahan baku tersebut, yang secara material itu bersifat material. Selanjutnya, elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang pertama, dalam sistem pembelian. Nah, dalam sistem pembelian itu termasuk prosedur permintaan pembelian bahan baku, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan bahan baku, dan prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di gudang. Yang kedua, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan bahan untuk menetapkannya dalam keadaan siap untuk diolah merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja, melainkan harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Nah, seringkali juga di dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa bahan baku itu tidak hanya berdasar pada harga beli dari bahan baku tersebut, melainkan ada harga yang harus dibayar atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan bahan baku, seperti biaya angkutan. Perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Terus yang kedua, biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, melainkan sebagai unsur BOP. Jadi yang paling kita bahas nanti ini adalah poin A, terkait dengan bagaimana kita menghitung atau mengkalkulasikan biaya angkut itu masuk ke dalam harga bahan baku. Nah, sebagai contoh, biaya angkutan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Nah, ini terkait dengan perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku, di mana kita anggap biaya angkutan senilai 300.000. Jadi kalau kalian lihat di tabel sini, ada jenis bahan baku, pembelian terkait dengan mungkin kalau berat, kilogram, atau volume, jumlah piecesnya berapa.
Terus kita cari dulu persentasenya, yang dimana kita lihat tabel ini 001 atau tabel 1 kita bagi dengan jumlah total pembelian atau volumenya berapa. Terus kita kalikan nanti, itu akan menjadi alokasi biaya angkutan. Nah, di sini jenis bahan baku itu ada 3, di mana A senilai 400 kg, B 350 kg, C 50 kg. Jadi total pembelian bahan baku itu adalah 800 kg. Nah, di sini di tabel ketiga atau di sini poin 2 kita perlu cari tingkat persentasenya terlebih dahulu. Nanti kita kalikan dengan biaya angkutannya. Nah, cara mencarinya bisa kalian lihat di sini keterangan 400 per 800 kali 100%. Artinya A per total dari jumlah pembelian bahan baku dikali dengan 100%. Di sini kita dapat 400 per 800 kali 100% adalah 50%. Jadi alokasi biaya angkutan untuk jenis bahan baku A itu senilai 8. Maka kita kalikan dengan biaya angkutannya, total biaya angkutannya yang termasuk dalam pengiriman ketiga jenis bahan baku tersebut ke gudang. Artinya 50% dikalikan dengan 300.000, maka kan didapat biaya angkutan, alokasi biaya angkutan pada jenis bahan baku A adalah senilai 150.000. Nah, begitupun yang lain, setelah kita cari ternyata B tingkat persentasenya adalah 43,75%, kalau C 6,25%, terkait dengan tingkat persentase biaya angkutannya. Maka alokasinya untuk B adalah Rp131.250, C Rp18.750, maka total biaya angkutannya senilai Rp300.000. Seperti itu. Terus yang kedua, ini terkait dengan kita mengalokasikan biaya angkutan ini mengacu pada harga fakturnya. Jadi perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Sebagai contoh, anggaplah biaya angkutannya senilai 48.000. Nah, kalau kalian lihat di tabel ada jenis bahan baku, harga faktur, pembagian biaya angkutan terkait dengan alokasi, terus harga pokok bahan baku. Nah, di sini juga sudah jelas diberikan keterangan kalau harga faktur itu sebagai 1, kita anggap poin 1. Terus kalau kita mau cari pembagian biaya angkutan, kita kalikan poin 1 dengan berapa pembagian dari total biaya angkutan ini. Nah, di sini biaya angkutan senilai 48.000. Terus harga faktur yang tertera dari seluruh jenis bahan baku itu senilai 600.000. Maka 48.000 dibagi 600.000 sama dengan 0,08. Jadi kalau kita mau cari alokasi biaya pembagian biaya angkutannya, maka 0,08 ini kita kalikan dengan harga fakturnya. Jadi jenis bahan baku A 0,08 dikali dengan 100.000, maka kan diperoleh 8.000. Begitupun dengan selanjutnya 150.000 dikali 0,8 didapatkan 12.000. 225.000 untuk jenis bahan baku C dikali 0,08 sama dengan 18.000. Terus yang D 125.000 dikali 0,08 sama dengan 10.000. Nah, di sini kita lihat berapa harga pokok bahan bakunya. Totalnya jadi berapa setiap jenis bahan baku tersebut setelah dibagi dengan biaya angkutannya. Maka jenis bahan baku A 100.000 ditambah dengan 8.000 menjadi 108.000. Begitupun dengan jenis bahan baku yang lainnya sampai D. Maka total harga pokok bahan baku itu adalah 648.000. Selanjutnya terkait dengan biaya angkutan dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Jadi sudah ditentukan sebelumnya. Nah, pembebanan biaya angkutan kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif yang ditentukan di muka, jurnalnya bisa kita lakukan seperti persediaan bahan baku ini terkait dengan tarif biaya angkutan dikali dengan dasar pembebanan. Seperti terus ada biaya angkutan di kreditnya. Nah, pencatatan biaya angkutan sesungguhnya artinya aktual ya setelah kita keluarkan atau
kita menjurnal berapa sih beban biaya angkutan yang sesungguhnya atau aktualnya yang kita bayarkan. Jurnalnya adalah biaya angkutan senilai sekian, terus kas di kredit senilai sekian. Apabila akhir periode akuntansi dalam rekening biaya angkutan terdapat selisih biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi, yang jumlahnya material, maka selisih tersebut dibagikan ke rekening persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Jurnalnya bisa kalian lihat seperti persediaan bahan baku senilai sekian, persediaan barang dalam proses senilai sekian, persediaan produk jadi senilai sekian, harga pokok penjualan sekian, maka di kreditnya biaya angkutan sekian. Nah, sebagai contoh, ini biaya angkutan dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Di sini bisa kita lihat dalam tabel, ada jenis bahan baku terdiri 3 jenis bahan baku A, B, C. Terus jumlah pembelian atau volumenya senilai 25.000 kg, ada 15.000 kg, ada 10.000 kg. Nah, harga faktur yang tertera senilai 5 juta untuk A, 4,5 juta untuk B, 4 juta untuk C. Nah, total harga faktur senilai 13.500.000, sedangkan total volume yang dibeli senilai 50.000. Maka untuk mengetahui berapa biaya angkutan per piecesnya, itu sama dengan biaya angkutan dibagi dengan total jumlah volume yang dibeli. Artinya di sini dianggap biaya angkutannya adalah 2,5 juta. Total pembelian 50.000 kg, maka dasar tarif untuk 1 kilogramnya itu kita kenakan 2,5 juta dibagi 50.000 sama dengan Rp50 per kilogramnya. Maka biaya angkutan dibebankan berdasarkan tarif, artinya 25.000 ini untuk jenis A, kita kalikan tarifnya per kilogramnya itu Rp50. Nah, 25.000 kilogram dikali Rp50 sama dengan 1.250.000. Begitupun dengan yang lainnya ya, 15.000, 10.000 dikali dengan Rp50. Maka totalnya nanti akan sama dengan berapa biaya angkutan yang dikenakan ketiga jenis bahan baku tersebut. Totalnya senilai 2.500.000. Oke, 2.500.000. Maka harga pokok bahan baku tersebut yang melekat di jenis bahan baku itu sendiri kita tambah, yaitu harga faktur ditambah dengan biaya angkutan yang dibebankan berdasarkan tarif di awal, yaitu 5 juta ditambah dengan 1,250.000 sama dengan 6.250.000. Yang B 4,5 juta ditambah 750.000, total harga pokok bahan baku menjadi 5.250.000. Yang C 4 juta ditambah 500.000 sama dengan 4,5 juta. Maka harga pokok bahan baku menjadi 16 juta. Nah, anggaplah jika case-nya yang dibayarkan atau yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya angkutan tersebut senilai 2,4 juta, bukan 2,5 juta seperti sebelumnya yang dihitung yang kita bebankan di awal. Maka jurnal pembeliannya yang pertama yang perlu kita lakukan adalah persediaan bahan baku 13,5 juta, utang dagang 13,5 juta. Nah, untuk pembebanan biaya angkutan kita jurnal persediaan bahan baku ini melekat pada bahan baku yang dibeli ya, senilai 2,5 juta. Terus biaya angkutan kita jurnal 2,5 juta. Nah, ternyata pembebanan biaya angkutan sesungguhnya itu cuma 2,4 juta. Maka ada selisih ya, 100.000. Kita bahas atau kita jurnal selisih biaya angkutannya itu biaya angkutan 100.000, harga pokok penjualan 100.000. Ini untuk apa? Ini untuk menghilangkan harga pokok penjualan yang dibebankan sebelumnya. Kita hapus senilai 100.000. Nah, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik.
Maka pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkutan yang dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Terus jumlah taksiran biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya angkutan sebenarnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebelah debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi intinya adalah ketika biaya angkutan tersebut tidak include dalam harga pokok bahan baku, maka taksiran akan biaya angkutan itu harus masuk pada pembebanan BOP, biaya overhead pabrik. Adapun metode pencatatan bahan baku ada 2 terkait dengan metode physical inventory method. Dalam metode ini, pembelian bahan baku dicatat, sedang mutasi berkurangnya bahan tidak dicatat. Untuk mengetahui bahan baku yang diperoleh, harus menghitung persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. Jadi ada perhitungan fisiknya, berapa yang digunakan dalam proses produksi, terus berapa yang tersisa di gudang yang tidak digunakan. Terus ada metode mutasi persediaan. Nah, dalam metode ini setiap pembelian dan mutasi bahan baku dicatat secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Nah, adapun metode aliran harga pokok bahan yang bisa digunakan itu ada 5. Terkait dengan metode harga rata-rata, metode FIFO, metode LIFO, metode harga pasar, metode harga standar. Yang pertama kita bahas metode FIFO, first in first out. Metode ini didasarkan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai, disusul dengan harga perolehan persatuan yang masuk berikutnya. Jadi umumnya sama ya dengan metode pencatatan atas persediaan. Nah, sebagai contoh, di sini ada beberapa transaksi mulai dari tanggal 1, 2, 8, 9, 14, 20, 26, 29 dengan uraian saldo awal 1.600 dengan harga 6.000. Terus diterima, artinya setelah melakukan order pembelian maka ada persediaan bahan baku masuk di gudang yaitu senilai 400 satuan dengan 7.000 untuk harga persatuannya. Terus di tanggal 8 diterima juga 400 satuan dengan harga 8.000. Terus tanggal 9 dikirim 1.600. Nah, untuk metode penentuan harganya itu bagaimana? Artinya kalau metode FIFO kita ikuti berapa harga awalnya. Nanti kita pakai 6.000 dulu. Nah, ketika misalnya 1.700 maka 100 piece-nya harga satuannya itu menjadi 7.000. Terus pada tanggal 14 diterima 800 satuan dengan harga 8.000 dan tanggal 20 dikirim 1.000 satuan. Tanggal 26 ada pengembalian atau dikembalikan lagi ke perusahaan senilai 200 satuan. Nah, pada tanggal 29 diterima 1.200 satuan dengan harga 9.000. Pertanyaannya, berapa jumlah dan nilai bahan baku langsung dikirim ke pabrik dan yang tersisa di gudang? Nanti kita akan bahas contoh ini untuk beberapa metode ya. Yang pertama metode FIFO. Nah, bisa kalian lihat bahwa dicatat yang pertama seperti saldo awal, nilai rupiahnya senilai 9.600.000, terus diterima pada tanggal 2, terus diterima pula di tanggal 8 senilai 400 dengan harga 7.000 dan 8.000. Nah, pada tanggal 9 dikirim 1.600. Kalau metode FIFO, maka harga pertama yang akan kita gunakan, artinya harga saldo awal 6.000 ini, karena jumlahnya sama, jumlah satuan yang dikirimnya sama dengan jumlah satuan yang ada pada tanggal 1 1.600. Maka 1.600 dikali 6.000 senilai 9.600.000. Maka sisa saldo yang ada yaitu 400 dan 400 sekian untuk harga 8.000. Nah, pada tanggal 14 diterima lagi satuan bahan baku senilai 800 dengan harga pembelian itu 8.000. Terus tanggal 20 dikirim
tadi di soal dikatakan 1000 ya, 1000 satuan. Maka kita identifikasi dulu harga first in first outnya yang terakhir. Nah, ada di sini 400 ya, 400 dengan 7000. Maka kita harus keluarkan dulu ini 400 dan 7000. Begitupun yang selanjutnya, karena masih ada 600, maka 400-nya diambil lagi di harga 8000 tersebut, 400 dan 8000. Nah, 200-nya kita ambil harga yang terakhir, yaitu yang 8000 dengan satu yang dikeluarkan adalah 200. Nah, pada tanggal 26 saldo yang tersisa itu ada 600. Dari 800 dikurangi 200 jadi 600 dengan harga 8000 per satuannya. Tetapi di kasus tadi tanggal 26 ada pengembalian, misalkan barang yang dikembalikan pada tanggal 26 berasal dari persediaan barang tanggal 14. Artinya yang 800 piece ya kita anggap. Maka yang dikembalikan itu kita patok harganya adalah 8.000 rupiah. Nah, pada tanggal 29 diterima lagi barang 1.200 dengan harga perolehan itu 9.000. Maka saldo akhir di gudang itu senilai 2.000 piece dengan total harga yaitu 17.200. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dikirim ke pabrik untuk diolah senilai 2.400, yaitu senilai 15.600. Terus tersisa di gudang 2.000, yaitu 17.200. Maka total yang dibeli dan saldo awal itu adalah 4.400 satuan dengan total nilai rupiahnya senilai 32.800.000. Selanjutnya metode harga rata-rata. Metode ini didasarkan bahwa bahan yang dipakai, bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Nah, di sini yang pertama kita lihat saldo awal 6.000 dengan jumlah satuan 1.600. Maka di tanggal 1 itu masih sama harga rata-ratanya 6.000. Setelah dilakukan pembelian atau menerima barang di tanggal 2 itu ada senilai 400 dengan total harga satuan itu adalah 7.000. Maka di sini kita harus cari dulu harga satuannya berapa. Nah, untuk tanggal 1 dan tanggal 2, maka kita total jumlah nilai rupiahnya dulu dari 1.600 kali 6.000, 400 kali 7.000 didapat 12.400. Dan total jumlah satuannya menjadi 2.000. Nah, harga rata-ratanya bukan lagi jadi 6.000 melainkan 12.400 dibagi dengan 2.000. Maka akan diperoleh 6.200. Nah, begitupun dengan yang selanjutnya ya. Hampir sama. Kita total dulu berapa, terus dibagi dengan jumlah satuan. Maka kesimpulannya akan metode harga rata-rata ini dikirim ke pabrik senilai 2.400 dengan total nilai rupiah yang keluar adalah 16.200. Yang tersisa di gudang ada senilai 2.000, nilai rupiahnya menjadi 16.600. Jadi agak sedikit rendah ketimbang kita menggunakan metode FIFO ya, first in first out. Selanjutnya metode LIFO, last in first out. Metode ini dasarkan harga pokok satuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Di sini bisa kalian lihat saldo awalnya sama, diterima tanggal 2 dan tanggal 8. Nah, dalam ini kasus last in first out disoalkan tadi ada 1.600. Maka harga harga terakhir itu yang pertama kali kita keluarkan. Artinya di tanggal 8 ini harus kita gunakan terlebih dahulu harganya senilai 8.000. Maka kita keluarkan 400 satuan, jumlah satuan yang ada atau yang diterima pada tanggal 8 tersebut dikalikan dengan harga persatuannya itu 8.000.
jadi 3.200.000. Begitupun selanjutnya kita ambil harga persatuan atau kita keluarkan dulu harga persatuan di tanggal 2, karena itu yang terakhir masuk setelah tanggal 8 sudah dikeluarkan. Jadi ada 400 piece dikali dengan 7.000. Terus yang terakhir, karena masih ada sisa 800 yang harus digunakan atau yang dikirim ke produksi atau ke pabrik, maka diambil dari saldo awal senilai 800 satuan dengan harga satuan yaitu 6.000. Nah, maka sisa saldo per tanggal 9 atau 14 awal yaitu 800 dengan harga satuannya adalah 6.000. Terus di tanggal 14 diterima barang atau bahan baku senilai 800 dengan harga 8.000. Nah, pada tanggal 20 dikirim, ada 1.000 yang dikirim ke pabrik. Maka harga tanggal 14 yang terakhir masuk itu kita keluarkan terlebih dahulu. 800 kali 8.000. Dan selanjutnya kita ambil 200 piece-nya ini pada saldo yang terakhir atau sebelum kita menerima barang di tanggal 14, yaitu 200 piece dikali 6.000. Maka sisa saldo yang tersisa di tanggal 20 itu adalah 600 dikali 6.000 persatuannya. Nah, pada tanggal 26 dikatakan dikembalikan 200 bahan baku atau 200 satuan bahan baku ke gudang. Maka yang dikembalikan itu kita anggap adalah harga yang terakhir, yaitu harga yang 8.000, yang last in first out, itu yang dikembalikan. Terus diterima lagi di tanggal 29 yaitu 1.200 dengan harga satuannya adalah 9.000. Maka dapat disimpulkan bahan baku yang dikirim ke pabrik senilai 2.400 dengan nilai rupiahnya adalah 16.800.000, dan yang tersisa di gudang sekitar 2.000 dan nilai rupiahnya adalah 16 juta rupiah. Metode harga pasar. Dalam metode ini semua bahan langsung yang ada dalam persediaan di gudang harganya sama, yaitu harga pasar atau harga pembelian terakhir. Nah, bisa kalian lihat di bawah tanggal 29 itu menggunakan harga pasar satuannya itu adalah 8.000, karena di tanggal 14 harga satuannya masih sama, itu 8.000 sejak tanggal 8 sini ya. Jadi harga pasar di tanggal 9 mengikuti harga pasar yang diterima di tanggal 8 itu 8.000. Terus diterima lagi di tanggal 14, jadi harga satuannya akan tetap sama 8.000 sampai dengan adanya perubahan harga pada saat pembelian. Nah, di sini bisa kalian lihat di tanggal 29 itu diterima 1.200, namun harga satuannya menjadi 9.000. Nah, artinya adanya perubahan harga pasar di sini akan berlaku sejak tanggal 29 dan tanggal berikutnya, misalnya 30 April dan lain sebagainya. Maka di akhir itu harga pasar satuannya akan menjadi 9.000. Namun perhitungan saldo akhir di tanggal 29 ini masih berasal dari tanggal 26 dan tanggal 29. Di sini tanggal 26 total saldo yang ada adalah 800 satuan dengan nilai rupiah 2.800.000. Nah, diterima tanggal 29 1.200 dengan harga 9.000, nilai rupiahnya 10.800.000. Maka total nilai rupiah di akhir adalah 13.600.000. Dapat disimpulkan yang dikirim ke pabrik 2.400 dengan nilai rupiah 19.200.000, yang tersisa di gudang 2.000 dengan nilai rupiah 13.600.000. Selanjutnya terkait dengan metode harga standar. Dalam metode ini semua bahan yang ada dalam persediaan di gudang dianggap harganya sama, yaitu ada harga standarnya. Nah, sebagai contoh di sini kalian lihat tanda bintang. Ketika perusahaan atau manajemen menentukan kapanpun kita membeli persediaan bahan baku
entah itu harganya naik, turun, atau bagaimana, kita menentukan bahwa harga satuannya yang dihitung itu adalah 7.500. Jadi kan tadi fluktuatif ya, ada harga 6.000, ada 8.000, terus 9.000. Nah, di sini manajemen menentukan harga satuannya menjadi 7.200. Jadi simpelnya ketika saldo awal kita akan kalikan 7.200 sampai dengan penerimaan di tanggal 29 ini atau di akhir periode ini ada 1.200, akan kita kalikan 7.500 persatuannya senilai 9 juta. Maka dapat disimpulkan singkatnya yang dikirim ke pabrik 2.400 dengan nilai rupiah 18 juta, yang tersisa di gudang 2.000 dengan nilai rupiah 15 juta. Nah, di sini kalau metode harga standar itu ada perbedaan nilai rupiah totalnya ya, nilai rupiah total dari yang dikirim ke pabrik dan yang tersisa di gudang, yaitu 33 juta. Nah, sebelumnya yang tadi kalau di metode sebelumnya itu hanya sekitar 30.800. Begitupun di metode FIFO, LIFO, harga pasar, harga pasar dan harga rata-rata. Selanjutnya adalah perencanaan dan pengendalian bahan. Ini terkait penentuan kuantitas yang akan dibeli dalam periode akuntansi tertentu. Terus yang kedua, menentukan kuantitas bahan yang dibeli setiap kali dilakukan pembelian. Terus yang ketiga, menentukan waktu pemesanan kembali. Terus yang keempat, menentukan kuantitas persediaan bahan. Terus yang kelima, ada pengawasan persediaan. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Nah, ada yang terkait dengan permasalahan atau isu khusus terkait dengan bahan baku. Nah, yang paling sering adalah sisa bahan. Nah, sisa bahan ini bisa terkait dengan produk rusak dan produk cacat. Produk rusak ini terkait dengan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Terus yang kedua, produk cacat ini terkait dengan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk-produk jadi yang baik. Jadi kalau produk rusak agak susah ya dilakukan perbaikan, walaupun karena secara ekonomis mungkin lebih banyak mengeluarkan biaya untuk memperbaikinya, misalnya seperti itu. Ataupun secara kita lihat barangnya memang produk ini sudah cacat pada tahap produksi, mungkin ada yang kurang atau bagaimana. Nah, sedangkan kalau produk cacat ini masih bisa diperbaiki dengan mengeluarkan secara uang secara ekonomis ya, mungkin lebih rendah, atau mengeluarkan sedikit biaya tambahan untuk memperbaikinya sehingga produk tersebut layak menjadi produk jadi terus dijual ke konsumen. Nah, jika di dalam proses produksi terdapat sisa bahan, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. Yang pertama, pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan. Terus ada yang kedua, pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Terus yang ketiga, ada penghasilan di luar usaha, other income. Terkait dengan sisa bahan, anggaplah sebagai contoh, diketahui sisa bahan yang ada adalah 2.000 kg dengan yang ditaksir laku dijual 5.000 per kilogramnya. Nah, di sini terjual ternyata ada 1.250 kg dengan harga jual 6.000 kg. Jadi kalau kita mau lihat atau melakukan penyesuaian terkait dengan sisa bahan ini, yang pertama adalah penyerahan di gudang terkait dengan persediaan sisa bahan itu adalah 2.000 dikali 5.000 persatuannya, maka ada 10 juta rupiah terkait dengan sisa bahan. Nah, ini kan mau ditaksir laku oleh perusahaan. Maka hasil penjualan sisa bahan itu adalah senilai 10 juta. Nah, pencatatan sebagai biaya overhead sesungguhnya ternyata yang dijual
adalah 1.250 kg dengan harga per piecesnya adalah Rp6.000. Maka uang yang diterima perusahaan atas penjualan sisa bahan tersebut adalah 7.500.000. Nah, akan berkurang persediaan sisa bahan juga 7.500.000 dicatat di sisi kredit. Setelah itu dilakukan penyesuaian terkait dengan hasil penjualan sisa bahan, yaitu masih ada 750 kg dengan harga 5.000, yaitu 3.750.000. Dengan penghasilan yang belum direalisasi karena belum laku ada sekitar 3.750.000. Nah, untuk menyesuaikan hasil penjualan yang dikreditkan terlalu kecil, maka persediaan sisa bahan 1.250.000, hasil penjualan sisa bahan 1.250.000. Ini terkait dengan selisih ya, antara 7.500.000 ditambah 3.750.000 ada selisih 1.250.000. Ini terkait dengan persediaan sisa bahan. Nah, bisa kalian lihat di buku besarnya. Yang pertama di sini tadi terkait dengan persediaan sisa bahan itu 10 juta dicatat di awal di sisi debit. Terus ketika dia jual, dia keluarkan 7.500.000 dengan harga 6.000 tadi, kasnya di debit, kreditnya persediaan sisa bahan menjadi 7.500.000. Nah, hasil penjualan sisa bahan tadi juga kan di awal dicatat di kredit 10 juta, terus di debit dikeluarkan 7.500.000. Nah, ada penyesuaian terkait dengan sisa barang yang tadi itu kan ada 3.500.000 yang belum 3.750.000 yang belum realisasi. Nah, di situ kan tercatat kalau bisa dilihat persediaan sisa bahan sekian ya. Ini diperoleh dari neraca setelah pendapatan yang belum realisasikan 3.750.000. Nah, ini selisih. Nah, penyesuaian ini adalah yang dimaksud tadi untuk menyesuaikan hasil penjualan yang dikreditkan terlalu kecil. Maka akan balance 11.250.000 antara hasil penjualan sisa bahan dengan persediaan sisa bahan. Nah, ini adalah metode yang kedua. Nah, metode yang kedua, pertama kita jurnal penyerahan barang ke gudang sama dengan tadi, persediaan sisa bahan 10 juta, penghasilan yang belum realisasi 10 juta. Jurnal penjualan sisa bahan itu adalah 7.500.000 kas di debit, kreditnya hasil penjualan sisa bahan 7.500.000. Nah, penghasilan yang belum direalisasi yaitu 6.250.000 dan persediaan sisa bahan 6.250.000. Kalau bisa kita lihat alurnya seperti ini. Nah, ini yang tadi kalau 6.250.000 didapat dari 1.250 kg dikali dengan 5.000 per kilogramnya. Ini terkait dengan harga yang ditaksir laku ya. Kalau di gudang ternyata kalau terjual itu 6.000. Harga perolehan lah dikalikan dengan volume yang tersisa di gudang. Nah, pendapatan yang belum realisasi, yang pertama kan sisa bahan di debit 10 juta, di kreditnya pendapatan yang belum realisasi senilai 10 juta juga. Terus ada hasil penjualan sisa bahan kan itu 7.500.000 yang berhubungan dengan kas. Kasnya 7.500.000 di debit. Terus sisa bahan di kredit 7.500.000. Maka di sini untuk menghitung nilai perolehan atas penjualan tersebut itu 5.000 dikali dengan 1.250 kg, yaitu 6.250. Nah, ini kalau dilihat selisihnya antara persediaan sisa bahan yaitu 3.750.000 terkait yang tersisa di akun neraca terkait dengan persediaan sisa bahan atau pendapatan yang belum direalisasi supaya bisa balance menjadi 10 juta. Perlakuan produk rusak. Nah, perlakuan terhadap produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. Yang pertama, karena sulitnya pengerjaan pesanan yang timbul sebagai tambahan harga pokok dalam pesanan yang bersangkutan. Kedua,
hal yang normal diperhitungkan dalam tarif biaya overhead. Sebagai contoh, produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu. PT Elionasari berproduksi berdasar pesanan. Bulan Januari 2000 sekian, perusahaan menerima pesanan pembuatan 1000 satuan produk A. Untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi 1100 satuan produk A dengan biaya produksi sebagai berikut. Artinya ada pesanan 1000 pieces, tapi yang diproduksi oleh PT Elionasari adalah 1100 satuan. Nah, dengan biaya produksi, di mana biaya bahan bakunya 75.000, biaya tenaga kerja 175.000. Nah, biaya overhead pabriknya ini dia gunakan berdasarkan pembebanan biaya tenaga kerja, yaitu 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Artinya untuk mendapatkan BOP ini 150% dikali dengan 175.000. Terus di soal dikatakan pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan ternyata terdapat 100 satuan produk yang rusak yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Produk rusak tersebut diperkirakan bisa laku dengan harga Rp350 per satuannya. Nah, pembagian nilai produk yang rusak bisa kita lihat di tabel ini. Bahan baku adalah 75.000, biaya tenaga kerja langsung 175.000, biaya overhead pabrik diperoleh dari 150% dikali dengan 175.000 sama dengan 262.500. Nah, tadi kan di awal kita perhitungkan dulu dari berapa biaya persatuannya. Nah, biaya persatuannya kita kan di sini tadi di PT Eliona memproduksi 1100. Maka di pembebanan biaya total biaya produksi ini kita bagi 1100 tiap bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP-nya. Maka di sini biaya bahan baku 75.000 dibagi dengan 1.200 didapat biaya persatuannya adalah Rp68. Biaya tenaga kerja didapat Rp199, BOP-nya didapat Rp239. Maka jumlah biaya persatuannya adalah Rp466. Nah, harga pokok produk yang rusak ini terkait dengan dikalikan dengan harga biaya persatuannya terus dikali 100 pieces yang rusak ya, menjadi Rp68 dikali 100 pieces, maka didapat 6.800, 15.900 sampai dengan 23.900. Total harga pokok produk yang rusak adalah 46.000. Nah, dikatakan tadi di soal bahwa produk yang rusak tersebut laku dengan harga Rp350. Maka kita kalikan Rp350 dikali dengan 100 piece didapat 35.000. Nah, di sini kita perlu perhitungkan berapa tingkat persentase atas produk rusak tersebut. Artinya didapat elemen harga produk jika laku terjual adalah 35.000 dibagi dengan harga pokok produk yang rusak. Jadi tingkat persentase di sini atas produk rusak tersebut adalah 75%. Maka biaya harga pokok produk rusak tersebut menjadi 75% dikalikan dengan harga pokok produk rusak tersebut 6.800, 75%, 15.900, 75% dikali 23.900. Maka akan didapat total harga pokok produk rusak tersebut jika laku dijual 35.000 adalah 34.950.000. Jadi kalau kita bulatkan sekian. Nah, jurnal untuk mencatat biaya produksi tersebut terkait dengan mengolah 1.100 satuan dari produk A adalah sebagai berikut. Nah, BDP ini terkait dengan biaya dalam proses. Jadi, setelah pembebanan itu masuk pada biaya dalam proses. Pembebanannya yang mana? Pembebanannya terkait dengan persediaan bahan baku sekian, gaji upah sekian, biaya overhead sekian. Nah, BDP yang masuk di harga pokok produksi
itu adalah 75.000. Biaya tenaga kerja langsung 175.000, biaya overhead pabrik 262.500. Nah, maka persediaan bahan baku yang keluar dikreditkan 75.000, gaji dan upah 175.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan awalnya di debit jadi kredit 226.500. Jurnal untuk mencatat produk yang rusak. Pertama adalah persediaan pokok produk rusak 100 dikali 350 jadi 35.000. 5.100. Terus biaya tenaga kerja langsungnya 11.925. BDP akan BOP-nya 17.925. Ini akan tercatat sebagai produk rusak dalam neraca. Nah, zona mencatat produk jadinya akan menjadi 477.500. Diperoleh dari mana? 512.500 dikurangi dengan persediaan yang rusak yang tadi di atas yaitu 35.000. Maka persediaan produk jadi sekian, BDP menjadi 69.900, BDP BTKL 163.75 rupiah, dan biaya dalam proses akan BOP-nya 244.575 rupiah. Produk rusak jika kerugian dibebankan ke seluruh produk. Ini anggaplah PT Eliona Sari berproduksi berdasarkan pesanan. Kerusakan merupakan kerusakan normal atau biasa diperhitungkan dalam BOP. Bulan Januari 2000 sekian, perusahaan menerima pesanan 2.000 kg. Data biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku 100.000, biaya tenaga kerja langsung 250.000, BOP-nya 160% dari BTKL, maka diperoleh 400.000, maka jumlah biaya produksi yang ada adalah 750.000 rupiah. Setelah pesanan ini selesai, terdapat 2.300 kg produk selesai dan 300 kg produk rusak yang diperkirakan masih laku terjual dengan harga 200 rupiah per kilogramnya. Nah, penyelesaian produk rusak bisa dilihat dalam tabel elemen harga pokok terkait dengan bahan baku, tenaga kerja langsung dan BOP. Terus biaya total yang ada 100.000 terkait dengan biaya bahan baku, PTK-nya 250.000, BOP-nya 400.000. Jumlahkan harga pokok produksi adalah 750.000. Nah, harga biaya persatuannya itu masih sama dengan tadi, 100.000 dibagi dengan 2.300 kg. Jadi harga persatuannya adalah 43 rupiah. Untuk BTKL-nya harga persatuan itu 109 rupiah, untuk BOP-nya 174 rupiah. Nah, nilai jual produk rusak tersebut senilai 300 plus dikali dengan harga jualnya, yaitu 200 rupiah, yaitu sama dengan 60.000. Harga pokok produk rusak senilai 300 rupiah dikali dengan biaya persatuan yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, secara kalkulasi harga pokok produk rusaknya itu lebih besar ya, senilai 97.800. Kalau kita hitung, maka kan terjadi kerugian atas produk rusak tersebut karena memang ada selisih 126 rupiah daripada harga jual dari produk rusak tersebut. Total kerugian yang ada adalah 37.800. Maka penjurnal yang harus dilakukan atau yang dilakukan oleh perusahaan, yang pertama untuk mencatat biaya produksi. Nah, ini terkait dengan BDP ini dalam proses produksi, terus kita kurangin dengan berapa biaya baku yang dikeluarkan. Terus untuk mencatat produk rusak dan kerugiannya, di sini persediaan produk rusak senilai 60.000 dari harga jual, terus BOP sesungguhnya ini terkait dengan yang dikeluarkan atau kerugian terjadi 37.800. Nah, BTKL-nya diperoleh dari 300 kali 43, terus yang lainnya juga sama, dikalikan 109 dikali dengan 300 piece yang rusak. Terus untuk mencatat produk
jadi yang baik, yaitu persediaan produk jadi senilai sekian. Ini diperoleh dari biaya BDP. Kita kreditkan biaya bahan baku 2000 kilogram yang jadi dikali dengan harga per satuan rupiahnya terkait dengan biaya bahan baku. Di situ adalah 2000 dikali 43 rupiah. Terus BTK-nya juga demikian, 2000 dikali dengan biaya satuan per biaya tenaga kerja langsung. Gitu pun dengan BOP-nya. Selanjutnya terkait dengan perlakuan produk cacat. Nah, ini bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk pengerjaan kembali produk cacat tersebut. Yang pertama dapat dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Terus yang kedua diperhitungkan dalam tarif BOP. Nah, sebagai contoh, PT Remendi menerima pesanan 100 satuan produk X. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah produk tersebut sebagai berikut: biaya bahan baku senilai Rp40.000, biaya tenaga kerja langsung Rp25.000, BOP yang dibebankan 200% dari BTKL, artinya Rp50.000 BOP-nya. Setelah pengolahan 100 satuan produk X tersebut selesai, ternyata terdapat 100 satuan produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki lagi. Biaya-biaya pengerjaan kembali 10 satuan produk cacat tersebut, sini bukan 100 ya, ini kan 10 satuan yang cacat dari 100 produk yang diproduksi. Biaya-biaya pengerjaan kembali 10 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung 5.000 dan BOP-nya pada tarif yang biasa dipakai. Maka dalam proses pencatatan atas produk cacat tersebut terkait dengan biaya pengerjaan kembali jika biaya tersebut dibebankan kepada pesanan tertentu. Yang pertama, jurnal pencatatan biaya produksi 100 satuan produk X. Masih sama, BDP, biaya dalam proses terkait biaya bahan baku dalam proses produksi, di kreditnya adalah mengeluarkan biaya bahan baku tersebut, gaji dan upah, dan BOP yang dibebankan. Selanjutnya adalah jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan bersangkutan. Di di sini tadi kan dikatakan ada 5.000 biaya tenaga kerja langsung atas 10 satuan tersebut yang cacat. Maka BTK-nya biaya tenaga kerja 5.000, BOP-nya 50% kan dari 200% dari BTKL. Maka 5.000 dikali dengan 200%. Untuk kreditnya gaji dan upah 5.000, BOP dibebankan 10.000. Jurnal pencatatan harga produk yang selesai tersebut sebagai berikut: persediaan produk jadi 130.000, terus BDP, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP-nya senilai 40.000, 30.000, dan 60.000. Ya, ini didapat dari biaya produksi ya, atas 100 satuan, terus ditambah lagi dengan biaya tambahan dari pengerjaan kembali atas 10 satuan yang produk cacat tersebut, akan menjadi Rp130.000. Baik, sekian dulu terkait dengan pembahasan biaya bahan baku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.